Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatun Hasanah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Video kali ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai wawancara dengan kepala sekolah dan analisisnya. Berikut ini merupakan wawancara pertama dengan Ibu Rina Taurisia SPD, Kepala SDN Demang Harjo II. Ayo kita lihat videonya. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anis sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang terlihat sekarang Bu Rina. Alhamdulillah lagi sibuk-sibuknya ya Bu ya. Iya, Ya mudah-mudahan kita sehat terus Amin, biar bisa amin. menjalankan tugas Amin, dengan amin, baik amin. pokoknya. Gimana Bu Anis? Iya Ibu, jadi hari ini kami akan mengadakan wawancara Ya. mengenai pengambilan keputusan yang bisa Ibu berdasarkan pengalaman Ibu di sekolah begitu. Oh, ya. Bisa Monggo. Ibu? Bisa, monggo Terima silakan kasih Bu banyak. Anis. Ya Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari yang sudah saya jalani ya selama 1,5 tahun ini, 1 semester, Iya. pastinya karena kita bersinggungan dengan banyak orang, kita berhubungan sosial dengan banyak orang yang tentunya juga punya kepentingannya sendiri-sendiri. Pastilah namanya manusia, pasti kan ada yang namanya suatu waktu kita ketemu dengan dilema etika maupun bujukan moral. Iya. Kalau yang saya lihat di tempat saya bekerja, misalnya ada hal-hal yang sekiranya semuanya tidak bisa disalahkan dalam artian benar, itu saya kategorikan ke dalam dilema etika. Tapi ketika ada satu kepentingan yang sebenarnya bertentangan dengan nilai kebenaran, akan tetapi ya kita tidak bisa langsung mengejas, oh ini salah, tidak bisa, karena kita hidup di lingkungan dunia kerja dan juga sebagai makhluk sosial. Begitu Bu Anis, kira-kira dari permasalahan yang dihadapi kita bisa tahu ini ranahnya ikutnya ke dilema sosial, dilema etika atau ke bujukan moral. Iya, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ya Bu, kalau dilema etika betul. itu pilihannya tuh benar-benar, Iya. tapi jika bujukan moral itu nilai kebajikannya benar dan ada yang salah, Iya, gitu betul. ya Bu ya. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Yang pertama tentunya kita tidak langsung bisa mengejas ini salah, ini benar, tapi yang pertama adalah mengidentifikasi dulu. Kita gali dulu. Artinya ketika ada suatu permasalahan, kita tidak hanya mendengar dari salah satu pihak. Iya. Tapi kita cari dulu informasinya, kebenarannya. Terus setiap hal, setiap sesuatu yang terjadi kan pasti ada alasannya. Iya. Kemudian kenapa kok terjadi hal demikian? Kita cari tahu dulu penyebabnya apa sih. Jadi kita ketika memberikan kita mencari kesimpulan, mencarikan solusi, atau bertujuan untuk menyelesaikan masalah, itu benar-benar tepat sesuai dengan sasaran, tidak merugikan, tidak menyakiti orang lain atau menyinggung orang lain. Begitu Bu Anis kira-kira. Iya betul Ibu. Jadi kita harus cari akar masalahnya dulu, kita harus ada win-win solution ya istilahnya ya. Iya betul, harus identifikasi dulu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau saya yang pertama mungkin mencari informasi dari intern dulu ya. Maksudnya kita menggali dulu lah. Maksudnya apa sih penyebabnya kok bisa seperti itu? Menggali informasi dari pihak-pihak tertentu, kemudian kita identifikasi permasalahannya apa sih kok bisa seperti ini. Kalau sekiranya kita sudah punya masukan yang banyak, kita sudah punya gambaran lah penyebabnya seperti apa, kita bisa langsung mengkonfirmasi dengan yang bersangkutan. Jadi apa yang kita dengar dari pihak satu, kita juga harus mendengar dari pihak yang lain. Jadi nanti ketika kita mencari solusi yang paling tepat, itu benar-benar sesuai dengan sasaran dan keadilan. Gitu Bu Anis. Bagus Bu, terima kasih Bu. Untuk berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya, yang pertama tentunya berdasarkan dengan
kebutuhan ya. Karena misalnya kita kan punya prioritas, punya skala prioritas. Kalau misalnya skala prioritas kita sudah tentukan yang mana, mungkin itu akan lebih mempermudah kita mencari solusi ataupun kita mengambil keputusan yang paling tepat. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih Bu dalam mengambil keputusan yang Anda dapatkan di sekolah? Iya, gini Bu Anis, jadi ketika saya mengalami permasalahan seperti itu, tentunya kita tidak bisa langsung seperti zaman kita masih sekolah ya. Maksudnya langsung ngomong A, minta jawaban A, selesai. Tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang sudah dewasa. Yang mungkin caranya setiap orang kan berbeda. Kadang-kadang penyampaiannya seperti apa, tanggapannya kan berbeda. Maka kita harus benar-benar mengidentifikasi, mengenali, menggali permasalahannya seperti apa, supaya ketika kita mencari solusinya itu benar-benar tepat. Tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang lain, tapi kita dapat solusinya. Kira-kira seperti itu Bu Anis. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Kemudian dalam untuk mengambil keputusan itu ada jadwal khusus nggak Bu untuk menangani kasus-kasus itu? Biasanya ketika kita mengadakan rapat Dewan Guru berkaitan dengan dengan pembinaan guru, biasanya kita bisa saling sharing ya ketika ada masalah, atau misal kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada guru-guru kami untuk ketika ada masalah, monggo bisa saling diskusi, kita cari solusinya. Kalau misal itu berkaitan dengan sekolah, ketika butuh partner untuk saling berbagi cerita maupun untuk memberikan saran, kita persilakan waktu seluas-luasnya. Ketika berkaitan dengan siswa, kami meminta guru untuk selalu memberikan bimbingan. Jadi mudah-mudahan benar-benar dilaksanakan, artinya guru benar-benar memberikan perhatian untuk apa yang terjadi dengan siswanya masing-masing. Jadi nanti ada laporannya. Ada laporannya per minggu. Jadi artinya ada jadwal ya Bu, bisa terjadi gitu. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus khususnya dilema etika? Faktornya ya. Kalau di saya mungkin yang membuat kami mudah dalam mengambil keputusan adalah karena kebetulan di sekolah kami kebanyakan kami seumuran atau sebaya, jadi untuk sharing berbagai macam hal, permasalahan atau program-program kerja itu lebih mudah Bu Anis. Jadi kita lebih banyak ke sepemikiran sih. Jadi lebih mudah lah, tidak terlalu yang ribet. Iya, jadi partnernya ya Bu ya, partnernya bisa diajak kerjasama mudah gitu. Begitu. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, setelah menjalani itu Bu Anis, ternyata yang namanya lingkungan sosial, pekerjaan, itu tidak hanya benar menjadi benar, salah menjadi benar, salah menjadi salah. Tapi ada hal-hal lain yang membuat kita mempertimbangkan keputusan yang lebih bijak. Artinya baik tidak hanya baik buat diri sendiri, tapi juga baik untuk semuanya. Itu sih pelajarannya buat saya. Terutama lembaga khususnya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga sampai ketemu lagi di lain waktu. Siap. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ani. Berikut adalah percakapan yang saya laksanakan dengan Kepala Sekolah SDN Sidamulya II dengan Bapak Giman, SPD. Pertanyaan, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawabannya, untuk mengidentifikasi kasus dengan melihat nilai yang terkandung dalam kasus tersebut. Jika suatu kasus dikatakan bujukan moral, jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang lainnya salah menurut hukum. Sedangkan jika kedua-duanya benar, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Pertanyaan, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jawaban, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi penyebab masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian mencari informasi siapa saja pihak yang terlibat.
lalu mengumpulkan fakta yang ada. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Solusi diutamakan berpihak pada murid. Pertanyaan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jawaban, langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut. Kemudian berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban, melakukan diskusi dengan pihak terkait secara kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jawaban, selama ini tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Pertanyaan, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jawabannya, tidak ada jadwal khusus karena bersifat insidental. Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah secepatnya agar tidak berkepanjangan serta menimbulkan perselisihan baru. Walaupun dalam prosesnya pasti membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menemukan solusi yang tepat, saya juga melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru, orang tua murid, komite, atau pengawas untuk memberikan pertimbangan dan masukan tergantung dari karakter masalah yang dihadapi. Pertanyaan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jawaban, setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Tentu saja dukungan yang saya butuhkan dari guru, orang tua, murid, komite, dan pengawas untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Pertanyaan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jawaban, sebagai pimpinan di sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah ditentukan. Komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang terjadi. Berikutnya yaitu analisis. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara? Bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan? Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara yaitu berdasarkan hasil wawancara dapat diambil pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang beliau berdua lakukan yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mencari fakta relevan, mendiskusikannya dengan pihak terkait, dan menyelesaikan masalah secara internal jika memungkinkan. Meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dan berpihak pada murid. Analisis yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan?
Persamaan atau perbedaan. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, antara lain, tahap identifikasi secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta, dengan prinsip kekeluargaan dan bimbingan secara komprehensif. Pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dari pihak terkait dan berpihak pada murid, menyelesaikan masalah secepatnya agar tidak berkepanjangan dan menimbulkan perselisihan baru. Kemudian ada beberapa perbedaan, antara lain Burina. Tantangan yang muncul dalam mengidentifikasi, menggali permasalahannya agar dapat mencari solusi yang tepat. Sedangkan Pagima, tantangan yang muncul bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Burina, dalam menyelesaikan masalah ada jadwal tersendiri, yaitu pada saat rapat Dewan Guru. Pagiman, dalam menyelesaikan masalah bersifat insidental. Yang menonjol dari salah satu pimpinan, berdasarkan wawancara, pimpinan yang menonjol menurut saya Burina, karena beliau dalam mengidentifikasi suatu permasalahan sangat berhati-hati. Beliau mengatakan yang benar bagi kita belum tentu benar bagi orang lain, dan sebaliknya yang salah bagi kita belum tentu salah juga bagi orang lain. Diperlukan kesepemahaman dalam menghadapi kasus atau permasalahan. Analisis yang ketiga, apa rencana ke depan pada pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana pengambilan keputusan ke depannya berdasarkan wawancara, beliau berdua akan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut dan diselesaikan secara kekeluargaan dan berpihak pada murid. Jika permasalahan terulang, maka akan ambil opsi trilema dengan melibatkan pihak yang berwenang. Pengujian efektivitas pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil wawancara, beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan prinsip kekeluargaan. Melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan, melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli atau care-based thinking, dengan meletakkan diri di posisi orang lain. Analisis yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri. Saya menghadapi dilema etika, saya akan mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait, menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian, saya akan mulai menerapkan rencana tersebut secepatnya jika saya harus mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, baik pada murid maupun rekan guru yang lain. Berikut ini merupakan daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Alhamdulillah dari ke-6 poin sudah ada semua. Terima kasih.